17 menit terakhir. Perjalanan menuju kegelapan bagian I. Sebelum keberangkatan embun, pagi masih menempel di jendela rumah tua itu. Cahaya matahari yang merembes melalui tirai lusuh menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding kamar. Aku, Bima, Setiawan, sudah bersiap untuk pulang ke kota setelah menghabiskan seminggu penuh di kampung halaman. Nenek sudah lama menungguku di dapur. Aroma kopi pahit bercampur dengan bau kayu yang sudah tua memenuhi ruangan. Wajah nenekku kali ini terlihat berbeda. Ada sesuatu di balik tatapan matanya yang dalam, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Kau harus berhati-hati, Bima," bisiknya sambil menyodorkan secangkir kopi pahit. Perjalanan malam ini tidak seperti biasanya. Aku tersenyum, mencoba mengabaikan kekhawatiran di wajah nenekku. Sudah bertahun-tahun aku bolak-balik antara kota dan desa ini, dan tidak pernah terjadi apa-apa. Mobil tua warisan ayahku selalu setia menemani perjalananku. "Nenek bicara apa sih?" sahutku ringan. "Ini kan cuma perjalanan biasa." Nenek menggelengkan kepala. Tangan keriputnya gemetar saat meletakkan cangkir kopi. "Kau tidak tahu apa-apa, Bima. Ada sesuatu yang menunggu di jalan." Pembicaraan itu berlalu begitu saja. Aku menghabiskan sisa pagi dengan membantu nenek membereskan rumah, merapikan barang-barangku, dan bersiap untuk perjalanan pulang. Tidak terlintas sedikit pun dalam pikiran bahwa ini akan menjadi perjalanan terakhir. Bagian 2. Persiapan keberangkatan mobil. Tua Datsun warna hijau lumut itu sudah kusiapkan sejak pagi. Ayah memberikan mobil ini padaku menjelang kelulusanku dulu. Mobil yang sudah menemani puluhan perjalanan kami selama bertahun-tahun. Mesin yang sudah aus, ban yang sudah menipis, tapi masih tetap setia. Pukul 11 siang, aku mulai memasukkan barang-barangku. Sebuah tas ransel lusuh berisi pakaian, beberapa buku catatan, dan kenang-kenangan dari kampung. Nenek berdiri di beranda, pandangannya kosong menatap ke arah jalan. "Bima," panggilnya tiba-tiba. "Ambil ini." Sebuah benda kecil terselip di tanganku. Sebuah liontin perak tua berbentuk aneh dengan ukiran-ukiran yang tidak kupahami. Seperti lambang-lambang kuno yang sudah usang. "Selalu kau pakai," titahnya. "Jangan pernah kau lepaskan." Aku menganakkan liontin itu di leherku tanpa bertanya lebih jauh. Nenek memang selalu punya cara tersendiri dalam memberikan nasihat. Bagian terakhir, keberangkatan matahari mulai condong ke barat saat aku mulai menjalankan mobil. Jalanan desa yang sempit dan berliku membawaku perlahan menuju jalan raya. Pemandangan sawah dan kebun jagung berganti dengan hutan-hutan lebat yang mengelilingi daerah terpencil ini. Radio mobil mulai mengeluarkan suara. Musik lawas yang sayup-sayup terdengar, diselingi dentingan statis. Aku mencoba mencari stasiun radio yang jernih, tapi hasilnya selalu sama. Dentuman aneh yang membuat bulu kuduku merinding. Jam sudah menunjukkan pukul 23.30. Malam semakin gelap, hujan mulai turun perlahan. Titik-titik air membasahi kaca depan mobil, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak tak beraturan. Bagian IV, bayangan pertama. Pertama kali aku melihatnya, kupikir itu hanya halusinasi. Sebuah bayangan hitam melintasi jalan, bergerak begitu cepat hingga nyaris tak terlihat. Aku refleks menginjak rem, membuat mobil oleng dan hampir terguling. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin membasahi punggung. Di luar hanya ada kabut dan hujan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Liontin pemberian nenek terasa panas di leherku. Seolah-olah benda itu hidup, berdetak mengikuti detak jantungku yang tak karuan. Bagian V. Suara-suara aneh ponsel mati sejak berjam-jam yang lalu. Baterai habis di tengah perjalanan. Tidak ada yang bisa kuhubungi, tidak ada yang bisa membantuku. Suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan-bisikan samar di antara dentuman statis radio. Awalnya kupikir itu hanya interferensi, tapi lama-kelamaan bisikan itu semakin jelas. "Kau tidak seharusnya pergi." Aku mencoba mengabaikan. Fokus pada jalanan yang licin dan gelap. Bagian V. Sosok di kaca spion melalui kaca spion. Aku melihatnya. Sosok putih pucat berdiri di tengah jalan,
memandangiku dengan mata kosong. Sosok itu tampak seperti bayangan seorang perempuan tua dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Sekejap kemudian, sosok itu lenyap. Bagian Seban, bisikan. "Terakhir, kau ingat aku?" Bisikan itu terdengar sangat dekat, seolah berasal dari kursi belakang. Aku memberanikan diri menoleh ke belakang, dan di sanalah dia. Sosok putih pucat itu kini duduk tepat di kursi belakang mobilku. Wajahnya yang pucat pasi perlahan terangkat, memperlihatkan mata hitam tanpa cahaya. Mulutnya terbuka, menampakkan deretan gigi kuning yang tajam. Wajah itu, wajah nenek yang baru saja kukunjungi, tapi tidak mungkin. Perjalanan 17 menit terakhir ini tidak akan pernah berakhir. 17 menit terakhir, perjalanan menuju kegelapan, lanjutan, bagian weapon. Memori yang terlupakan, sosok di belakangku tidak bergerak. Mata hitamnya menatapku dalam diam, seolah-olah membaca setiap pikiran yang tersembunyi. Liontin perak di leherku semakin panas, seakan-akan ingin menembus kulitku. "Kau lupa," bisik sosok itu. Suaranya terdengar seperti gemerisik daun kering, campuran antara bisikan seorang wanita tua dan desisan ular. Aku mencoba berbicara, tapi lidahku terasa kaku. Ingatan-ingatan mulai berputar dalam kepalaku. Potongan-potongan masa lalu yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Dulu, ketika aku masih kecil, ada sebuah kejadian yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, persis seperti malam ini. Aku mendengar pertengkaran keras antara ayah dan nenek di ruang belakang rumah tua. "Kau tidak bisa lari dari konsekuensi," teriak ayahku. Nenek tertawa. Bukan tawa biasa, tapi tawa yang mengerikan, seperti serigala yang sedang mengejek mangsanya. Bagian nama, rahasia keluarga sosok. Di belakangku mulai berbicara. Suaranya berubah, kini terdengar seperti suara ayahku. "Kau pikir kau bisa melupakan segalanya?" Mobil mulai bergerak sendiri. Aku mencoba menginjak rem, tapi pedal rem seolah-olah mati. Tidak bereaksi sedikit pun. Jalanan di depan mulai berubah. Sawah dan kebun jagung berganti dengan pemandangan yang familiar. Rumah tua itu, rumah nenekku, tapi bukan rumah tua yang kukenal. Ini rumah tua 50 tahun yang lalu. Cat putih masih baru, jendela-jendelanya masih mengkilap. Dan di beranda, ada sesosok yang sangat kukenal. Ayahku, masih muda. Di sampingnya, seorang wanita yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bagian X, pengorbanan. Setiap keluarga punya rahasia, suara sosok di belakangku kembali terdengar. Dan setiap rahasia punya harga. Pemandangan di luar mobil berubah-ubah. Potongan-potongan memori yang tidak tersusun rapi. Ayahku membawa wanita itu masuk ke dalam rumah. Nenek berdiri di beranda, matanya dingin tanpa ekspresi. Kemudian, sebuah pisau, darah, jeritan tertahan. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku gemetar. Sosok di belakangku tertawa. Kali ini, tawa itu sama persis dengan tawa nenek yang dulu kudengar di malam yang mencekam itu. "Kau tidak siap untuk mengetahui semuanya, Bima," bisiknya. "Tidak akan pernah siap." Bagian Ambelza. 17 menit terakhir jam di dashboard masih menunjukkan pukul 23.43. Waktu seolah berhenti. Hujan terus turun, membasahi kaca mobil dengan derasnya. Sosok itu perlahan membungkuk, berbisik di telingaku. Perjalanan ini baru dimulai, dan kemudian kegelapan. 17 menit terakhir, perjalanan menuju kegelapan, bagian akhir. Bagian 12, kebenaran yang terkubur, kesadaran mulai kembali. Cahaya redup merembes melalui kaca mobil. Aku terbangun dengan kepala pening, liontin perak masih tergantung di leherku. Mobil berhenti di pinggir jalan. Di depan, hamparan sawah yang basah oleh embun pagi. Tidak ada jejak hujan semalam, tidak ada bayangan mencekam yang kuingat. Ponselku bergetar, sebuah pesan dari nenek. "Selamat datang kembali, Bima. Ada yang harus kau ketahui." Bagian 13, pengakuan 3 hari kemudian,
Aku duduk berhadapan dengan nenek di ruang tengah rumah tua itu. Secangkir kopi pahit mengepul di antara kami. Cahaya Etri merembes melalui jendela, menciptakan bayangan-bayangan panjang. Keluarga kita memiliki warisan yang tidak bisa kau hindari, nenek memulai. Warisan yang sudah diwariskan turun-temurun. Ia menceritakan semuanya tentang leluhur kami yang dulu dipercaya sebagai pawang. Orang yang bisa mengendalikan dimensi antara dunia nyata dan dunia lain. Tentang pengorbanan yang harus dilakukan setiap generasi untuk menjaga keseimbangan. Wanita yang kulihat di memori semalam ternyata adalah saudari ayahku. Seorang perempuan yang mencoba memberontak terhadap warisan keluarga. Ayahku terpaksa melakukan apa yang harus dilakukan. Setiap 17 tahun sekali, nenek berkata, ada satu perjalanan yang harus ditempuh. Perjalanan 17 menit yang akan menguji setiap pewaris. Bagian Shablau, warisan liontin perak itu ternyata bukan sekadar perhiasan. Ia adalah penanda, semacam kompas spiritual yang menghubungkan keluarga kami dengan dunia di luar nalar. Kau sudah melewati ujian pertama. Nenek tersenyum getir. Kau bertahan. Aku baru menyadari sekarang. Perjalanan semalam bukanlah sekadar mimpi atau halusinasi. Ia adalah inisiasi. Ujian pertama untuk menerima warisan keluarga. Bagian terakhir. Lingkaran yang tak terputus malam mulai turun. Nenek memandangku dengan mata yang dalam. Ada kesedihan, ada kebanggaan, ada sesuatu yang tidak bisa kuungkapkan. Ini baru permulaan, Bima, bisiknya. 17 menit adalah waktu yang singkat. Tapi dalam 17 menit, segalanya bisa berubah. Aku memegang liontin perak itu. Terasa dingin, terasa hidup. Perjalanan 17 menit terakhir tidak berakhir. Ia baru saja dimulai, dan kegelapan selalu menunggu.